Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan disampaikan pada hari ini mengenai kaidah kebahasaan dan pola pengembangan teks eksplanasi. Sebagaimana teks yang lainnya, di dalam teks eksplanasi, kata-kata dan kalimat-kalimatnya ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah-kaidah tersebut relatif berbeda dengan yang berlaku pada jenis teks lainnya. Berdasarkan kaidah kebahasaan secara umum, teks eksplanasi sama dengan kaidah pada teks non-fiksi lainnya, seperti teks prosedur atau teks laporan. Teks eksplanasi banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif. Nah, kaidah kebahasaan yang ada dalam teks eksplanasi ini ada 3, yaitu penggunaan konjungsi, lalu ada penggunaan kata ganti, dan yang terakhir penggunaan kata teknis. Nah, penggunaan konjungsi ini dibagi menjadi 2, yaitu konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Jadi konjungsi kausalitas itu lebih kepada sebab dan akibat, lalu konjungsi kronologis itu lebih ke menjelaskan prosesnya, ya. Jadi kalian bisa baca sendiri mengenai pengertian dari konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu kata ganti. Berkenaan dengan kata ganti yang digunakan, teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskannya, yang bukan berupa persona. Kata ganti yang digunakan untuk fenomena tersebut berupa kata benda, baik konkret ataupun abstrak, seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan bukan kata ganti orang, seperti ia, dia, mereka. Karena objek yang dijelaskan berbentuk fenomena, tidak berbentuk persona. Dalam teks eksplanasi pun banyak ditemukan kata kerja pasif. Hal itu seperti kata-kata berikut. Contohnya, terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, atau dilahirkan. Yang terakhir, kaidah kebahasaannya penggunaan kata teknis. Di dalam teks eksplanasi pun banyak dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Apabila topiknya tentang kelahiran, istilah-istilah biologi yang akan muncul. Demikian pula apabila topiknya tentang kesenian daerah, istilah-istilah budaya yang banyak digunakan. Nah, apabila topiknya tentang fenomena kenaikan BBM, maka istilah ekonomi dan sosial yang akan banyak muncul. Pemaknaan terhadap istilah-istilah seperti itu memerlukan bantuan kamus istilah, bukan lagi kamus umum. Dengan demikian, pemahamannya pun akan lebih tepat sesuai dengan bidang masing-masing. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai pola pengembangan teks eksplanasi. Pola pengembangan ini dibagi menjadi 2, ya. Ada pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Oke, yang pertama pola pengembangan sebab akibat. Pengembangan teks eksplanasi dapat menggunakan pola sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian dapat juga terbalik. Akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Persoalan sebab akibat sebenarnya sangat dekat hubungannya dengan proses. Jika disusun untuk mencari hubungan antara bagian-bagiannya, proses itu dapat disebut proses kausalitas. Nah, pola pengembangan yang kedua yaitu pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian.
Yang ketiga, menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Ya, jadi contoh untuk pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses itu ada pada LKS ya, yaitu contoh pola pengembangan sebab akibat itu pada teks kenakalan remaja. Lalu pola pengembangan proses itu ada pada teks proses terjadinya pelangi ya. Jadi kedua teks itu menggambarkan pola pengembangan yang berbeda. Simpulan materi hari ini mengenai kaidah kebahasaan dan pola pengembangan teks eksplanasi, yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu ada 3, yaitu ada penggunaan konjungsi, penggunaan kata ganti, dan penggunaan kata teknis. Ya, kaidah kebahasaan ini sudah sering dibahas di teks-teks yang lain juga ya, dan sudah familiar. Lalu ada pola pengembangan teks eksplanasi, yaitu pola sebab akibat dan pola pengembangan proses ya. Itu keduanya juga contohnya bisa dilihat di LKS, bisa kalian pelajari. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Untuk penugasan diliburkan dulu, tidak ada penugasan hari ini. Silahkan nanti jika sudah menyimak materi ini absen di GCR masing-masing. Untuk minggu depan kita akan memasuki materi baru, yaitu mengenai teks ceramah. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.